Jadi memang saya tuh berdinas tidak hanya di Solo ya. Mungkin kebetulan waktu saya di Solo ketemu dengan Pak Jokowi. Saya pernah jadi danrem di Palu, ketemu juga Pak Longki, Pak Saungu, sampai sekarang dekat hubungannya. Kemudian saya pernah danrem di Bogor, ketemu dengan Bima Arya, terus Pak Dedi Wakilnya, sampai sekarang kita dekat. Kemudian saya pernah Pangdam 3 Siliwangi dengan Ridwan Kamil, Pak UU, saya dekat juga. Jadi bagi saya pada saat saya menjabat, saya selalu melaksanakan tugas ya bareng-bareng dalam bentuk Forkopimda itu ya. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Polres di seluruh Indonesia ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, ya, itu termonitor oleh Polres tempat. Maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas pemilu yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu. Misalnya, ketika gerak-gerik aktivitas penyelenggara dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik, pertanyaannya ada apa? Pertandingan belum dimulai dan belum selesai, kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok sudah mengatakan ada penyelewengan. Nah, karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mau komentar, silahkan tanya kepada Bu Mega. Kita menghormati kepada Bu Megawati. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silahkan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat bukan cerita, ya kan, bukan berdasarkan informasi. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi. Ini bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa. Lalu kemudian ada integrasi CCTV dan dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres tempat ya. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu, dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini ya, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karenanya hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah. Saya berharap ya, itu hal yang salah. 240 juta rakyat yang memberikan mandat itu masa bisa direkayasa? Sama aja kalau begitu mengatakan bahwa bapak-bapak atau mbak-mbak semua insan media itu bisa direkayasa. Wong sampean juga mempunyai hak yang sama dengan Pak Jokowi, satu suara dalam memberikan mandat nanti itu. Sikap kami menyampaikan ini untuk menjawab supaya masalah ini terang benderang. Ayo kita adu gagasan untuk Indonesia ke depan. Kita komited terhadap demokratisasi, kita komited terhadap penegakan hukum, kita komited terhadap hal-hal yang lain yang sifatnya sudah permanen, sudah manifest, dan sudah menjadi konsensus dalam bangsa Indonesia. Apa kemudian kalau kita menang kemudian kita akan mengubah supaya pemilu nggak langsung? Enggak. Kita komited kok untuk demokratisasi.
apa yang pernah kami alami, catatan-catatan peristiwa itu bagian dari pengalaman saja. Dan bukan sesuatu yang perlu kita bahas hari ini. Tapi itu menjadi catatan bagi kita semua, bahwa di dalam demokrasi ke depan, kesetaraan kesempatan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian juga perlakuan yang sama di hadapan kekuasaan, itu menjadi bagian dari catatan untuk kita ke depan. Bagi kami ini bukan soal tantangan, cobaan yang kami hadapi. Belum apa-apa ini Bang Andi. Dibandingkan sulitnya petani, dibandingkan sulitnya peternak, dibandingkan sulitnya guru honorer, dibandingkan dengan menderitanya rakyat yang hari ini kehidupan ekonominya sulit. Jadi tidak patut bagi kami untuk berkeluh kesah soal itu. Justru malah membuat kami makin yakin bahwa agenda yang lebih besar itulah yang menjadi fokus perhatian kami. Di hadapan ribuan relawan di Solo, Anies Baswedan singgung netralitas aparat. Calon Presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, kembali menyinggung soal netralitas aparat negara, saat dirinya bertemu ribuan relawan Aliansi Masyarakat Madani di Gedung Edutorium WMS Solo, pada Sabtu, 4 November 2023. Dalam acara bertajuk Deklarasi dan Orasi Kebangsaan Anies dan Muhaimin, Amin, ini, Anies menyampaikan orasi kebangsaan dengan beberapa poin penting. Misalnya, Anies menjelaskan Koalisi Perubahan ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada Indonesia. Ia menekankan institusi negara harus berpihak kepada kepentingan publik, bukan sekelompok orang ataupun kepentingan partai, dan bukan pada kepentingan keluarga. Salah satu aspek yang ingin kami kembalikan bicara tentang perubahan adalah mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi-institusi negara yang ada di Indonesia ini. Sehingga institusi negara bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan untuk kepentingan 1-2 partai, apalagi untuk kepentingan keluarganya sendiri. Ini, kepercayaan publik, yang harus dikembalikan, ujar Anies dalam orasi tersebut. Ia menguraikan, dalam demokrasi pilarnya adalah kepercayaan. Sementara itu, rezim otoriter pilarnya adalah rasa takut. Ia menyebut, kepercayaan merupakan tonggak penjaga demokrasi. Karena rezim otoriter menggunakan rasa takut untuk bertahan. Dia tidak menggunakan akal sehat, dia menggunakan alat-alat negara untuk memberikan rasa takut dan mempertahankan kekuasaannya, tambah dia. Ia menyebut kekuasaan dengan rasa takut tidak hanya pernah terjadi di Indonesia, namun dulunya juga sempat terjadi di beberapa negara, misalnya Filipina, Iran dan Mesir. Indonesia pernah ada 30 tahun, tapi begitu rasa takut hilang, rezim itu bertumbangan, terang Anies. Anies juga menyebut, kota Solo juga menjadi unsur penting dalam Koalisi Perubahan. Bisa nggak menang di Solo? Bisa nggak menang di Solo? Siap memenangkan Solo? Kalau di Solo menang bergetar seluruh Indonesia nanti. Betul tidak? Bapak Ibu, tadi ada yang bilang, asal tidak curang, betul ya? Tapi kita dengar katanya mau netral, ujarnya disambut riuh tepuk tangan meriah dari relawan. Temukan dugaan aparat tak netral, Aiman Wicaksono, jangan curang kami tak akan dia. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono meminta aparat penegak hukum jangan melakukan tindakan yang dapat mencederai demokrasi. Hal ini dengan ikut serta dalam pemenangan calon tertentu di Pilpres 2024. Jangan curang, kami tidak akan diam. Kami akan berjuang mempertahankan demokrasi, kami tidak mau Indonesia kembali ke masa Orde Baru, kata Aiman dalam diskusi media bertajuk Perusakan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar Media Center TPN Ganjar Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023. Pasalnya, Aiman mengaku jika dirinya mendapatkan sejumlah informasi dugaan dari beberapa kepolisian diminta komandannya untuk membantu kemenangan tim Prabowo Gibran. Bahkan, kemarin sudah memberitakan soal pemasangan baliho Prabowo Gibran yang dilakukan oknum polisi, ujarnya. Tak hanya itu saja, Aiman juga mengungkapkan, adanya instruksi terhadap semua Polres di seluruh Indonesia agar meminta semua KPU daerah dan Bawaslu untuk menyesuaikan CCTV kualitas HD dengan suara yang diintegrasikan dengan polisi. Ini berarti segala gerak-gerik aktivitas penyelenggara pemilu, KPU, dan Bawaslu terpantau oleh aparat kepolisian.
Padahal KPU dan Bawaslu ada sebuah lembaga independen penyelenggara pemilu, tuturnya. Menurut dia, kalau tujuannya bagus tidak menjadi persoalan. Tapi anehnya, ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan pemilu. Hal ini berpotensi luar biasa digunakan untuk memenangkan salah satu calon. Meski begitu, Aiman yakin di kepolisian masih banyak polisi yang punya idealisme, integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk Kapolri diyakini bisa menjaga netralitas institusinya. Semoga kecurigaan saya itu salah. Tapi kalau melihat beberapa indikasi yang terjadi di daerah, sulit rasanya untuk mengatakan tidak ada sesuatu di sini, pungkasnya. Jadi memang saya tuh berdinas tidak hanya di Solo ya. Mungkin kebetulan waktu saya di Solo ketemu dengan Pak Jokowi. Saya pernah jadi danrem di Palu, ketemu juga Pak Longki, Pak Saungu, sampai sekarang dekat hubungannya. Kemudian saya pernah danrem di Bogor, ketemu dengan Bima Arya, terus Pak Dedi wakilnya, sampai sekarang kita dekat. Kemudian saya pernah Pangdam 3 Siliwangi dengan Ridwan Kamil, Pak UU, saya dekat juga. Jadi bagi saya, pada saat saya menjabat, saya selalu melaksanakan tugas ya bareng-bareng dalam bentuk Forkopimda itu ya. Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya, nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Harian Media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Polres di seluruh Indonesia, ya, meminta penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Bawaslu setempat, untuk mengintegrasikan CCTV mereka dalam kualitas visual HD, high definition atau kualitas yang terbaik, ya, beserta lengkap dengan audionya untuk diintegrasikan dengan Polres tempat. Ini hal yang menurut saya luar biasa. Walaupun menurut Ketua KPU ini adalah MOU, tapi ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Apa yang saya lihat di situ? Segala gerak-gerik aktivitas dari penyelenggara maupun pengawas pemilu, yakni KPU di daerah dan juga Bawaslu di daerah, ya, itu termonitor oleh Polres tempat. Maka kemudian ada potensi intimidasi terhadap penyelenggara maupun pengawas pemilu yang ujung-ujungnya adalah memenangkan pasangan tertentu. Misalnya, ketika gerak-gerik aktivitas penyelenggara dan pengawas pemilu semua terdokumentasi dengan baik, pertanyaannya ada apa? Pertandingan belum dimulai dan belum selesai, kita tidak bisa mengatakan di mana letak ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok sudah mengatakan ada penyelewengan. Nah, karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak mau komentar, silahkan tanya kepada Bu Mega. Kita menghormati kepada Bu Megawati. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silahkan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi, fakta yang kita angkat bukan cerita, ya kan, bukan berdasarkan informasi. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi. Ini bukan tidak mungkin terjadi, sangat mungkin dan punya potensi yang luar biasa. Lalu kemudian ada integrasi CCTV dan dengan visual HD, lalu kemudian beserta lengkap audionya di seluruh Indonesia yang diintegrasikan dari KPU Bawaslu ke Polres tempat, ya. Saya pikir sulit rasanya untuk menyatakan bahwa tidak ada sesuatu di sini. Pasti ada sesuatu, dan ini harus diungkap tuntas, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian institusi yang kita cintai bersama, kepolisian ini, ya, menjadi institusi yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Oleh karenanya hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan itu hal yang salah. Saya berharap, ya, itu hal yang salah. 240 juta rakyat yang memberikan mandat itu masa bisa direkayasa? Sama aja kalau begitu mengatakan bahwa bapak-bapak atau mbak-mbak semua insan media itu bisa direkayasa.
Wong sampean juga mempunyai hak yang sama dengan Pak Jokowi, satu suara dalam memberikan mandat nanti itu. Sikap kami menyampaikan ini untuk menjawab supaya masalah ini terang benderang. Ayo kita adu gagasan untuk Indonesia ke depan. Kita komited terhadap demokratisasi, kita komited terhadap penegakan hukum, kita komited terhadap hal-hal yang lain yang sifatnya sudah permanen, sudah manifest, dan sudah menjadi konsensus dalam bangsa Indonesia. Apa kemudian kalau kita menang, kemudian kita akan mengubah supaya pemilu nggak langsung? Enggak. Kita komited kok untuk demokratisasi. Apa yang pernah kami alami, catatan-catatan peristiwa itu bagian dari pengalaman saja. Dan bukan sesuatu yang perlu kita bahas hari ini. Tapi itu menjadi catatan bagi kita semua, bahwa di dalam demokrasi ke depan, kesetaraan kesempatan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian juga perlakuan yang sama di hadapan kekuasaan, itu menjadi bagian dari catatan untuk kita ke depan. Bagi kami ini bukan soal tantangan, cobaan kami hadapi. Belum apa-apa ini Bang Andi. Dibandingkan sulitnya petani, dibandingkan sulitnya peternak, dibandingkan sulitnya guru honorer, dibandingkan dengan menderitanya rakyat yang hari ini kehidupan ekonominya sulit. Jadi tidak patut bagi kami untuk berkeluh kesah soal itu. Justru malah membuat kami makin yakin bahwa agenda yang lebih besar itulah yang menjadi fokus perhatian kami.